Astaghfirullah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara dan saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini dengan karunia Allah Subhanahu wa taala saya dipertemukan dengan Bapak Ibu semuanya di Masjid Al-Mukarram. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih khususnya kepada yang mengadakan acara di malam hari ini, dan yang saya muliakan tokoh masyarakat, tokoh agama, para kiai, para ustadz, para habaib mungkin di sini, dan juga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ibu bapak sekalian semua, semoga kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita masuk di bulan Rajab, selalunya kita diingatkan dengan sebuah peristiwa besar yang pernah dilalui Nabi SAW dalam sejarahnya. Ada satu peristiwa yang disebut dengan peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Walaupun para ulama sebenarnya berselisih pendapat tentang kapan peristiwa itu terjadi. Ada yang mengatakan di bulan Ramadan, ada yang mengatakan di bulan Muharram, ada yang mengatakan di bulan Rabiul Awal. Tetapi yang masyhur, peristiwa itu berlaku pada tanggal 27 Rajab, 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi SAW. Itu yang banyak dicatat dalam sejarah. Maka beberapa menit atau mungkin 1 jam lebih ke depan, saya akan coba bercerita, walaupun saya yakin ibu bapak sudah pernah mendengar kisah Isra Mi'raj ini. Tapi kita akan petik hikmah di balik perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi SAW. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra dan Mi'raj ini bermula karena Nabi SAW sudah tidak bisa lagi berdakwah dengan tenang. Bayangkan, ketika itu paman beliau meninggal dunia, Abu Thalib. Kemudian disusul 6 bulan setelahnya istri tercinta beliau Khadijah menyusul meninggal dunia. Sementara 2 orang ini yang menolong Rasul. Kemudian Nabi SAW berusaha berdakwah di Taif, tetapi sama orang Taif malah dilempari batu. Kemudian Nabi SAW kembali ke Mekah pun malah diancam akan dibunuh. Jadi sudah bingung Nabi, mau dakwah di sini ditolak, dakwah di sana ditolak, yang lebih parah di Taif. Karena penduduk Taif mulai dari anak-anak, orang dewasa, laki-laki, perempuan melempari Nabi dengan batu, sampai Rasul harus lari 1 mil. Saya nggak kebayang kalau ada sekarang ustadz dakwah di sebuah pulau dilempari batu, mungkin riset jadi ustadz. Ya. Saking beratnya gitu ya dakwah Nabi. Jadi ketika Nabi SAW sudah sempit dadanya, maka Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur Rasul dengan cara diperjalankan dalam sebuah peristiwa besar yang akan menjadi mukjizat yang sangat besar bagi Nabi SAW yang belum pernah dilalui oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Bagaimana kisahnya?
Ketika Nabi SAW berada di rumah Ummu Hani, dalam riwayat berada di Hatim. Hatim itu di samping sumur Zamzam. Dalam riwayat berada di Hijr Ismail, di samping Ka'bah itu. Tiba-tiba Jibril datang. Kemudian membawa 2 malaikat. Kemudian menjemput Nabi SAW. Tiba-tiba Nabi SAW dibelah dadanya. Dan ini pembelahan dada Rasul kedua kalinya. Dulu masih kecil dibelah dadanya ketika dirawat oleh Halimah Sa'diyah. Kemudian sekarang dibelah lagi dadanya. Diambil jantungnya, dibersihkan dengan bejana emas, dicuci dengan air Zam-Zam, dimasukkan iman dan hikmah, kemudian dimasukkan lagi ke dadanya, dijahit lagi. Ini medisnya malaikat, ibu bapak. Kalau medisnya dokter, mati Nabi. Ambil jantungnya, gimana nggak mati? Dan kalau medisnya manusia, pasti sakit itu. Tapi karena medisnya adalah malaikat, maka Nabi SAW tidak merasakan sakit, dan Nabi SAW tetap hidup. Karena itu mukjizat masalah. Ini keanehan gitu ya. Baru setelah itu Nabi SAW disediakan satu kendaraan yang disebut dengan buraq. Buraq itu semacam kuda. Dalam hadis itu dia lebih kecil dibandingkan kuda, tetapi lebih besar dibandingkan keledai. Memiliki 2 sayap, warnanya sangat putih dan kecepatannya sangat cepat, secepat kilat. Dalam hadis itu maddal basar. Jadi langkahnya itu sejauh mata memandang. Tetapi dia kuda. Karena dulu saya masih kecil-kecil, saya pernah melihat ada gambar kuda bersayap, rupanya kepalanya wanita cantik, ditulis buraq katanya. Tidak ada riwayat yang mengatakan buraq itu kepalanya wanita cantik. Ini buatan Yahudi yang hendak mengolok-olok Islam. Karena Nabi istrinya banyak, sampai ke buraq pun minta digambar perempuan cantik kepalanya. Ini kan termasuk mengolok-olok Nabi. Dia kuda, ya kuda lah gitu ya. Buraq, binatang bumi. Kemudian Nabi SAW naik ke atas buraq. Melesatlah buraq dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perhatikan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanallah. Lihat bahasa Quran. Allah mengatakan hambanya, bukan nabinya, bukan rasulnya. Kenapa Allah tidak mengatakan Maha suci Allah yang memperjalankan nabinya? Kan bisa saja. Atau memperjalankan rasulnya. Tapi bahasa Quran memperjalankan hambanya, menggunakan kalimat hamba tanpa menyebut title-nya. Nabi ini mau diangkat ke langit, maksudnya diangkat ke Sidratil Muntaha. Faedahnya adalah setinggi apapun kita, tetaplah kita hamba. Sehebat apapun kita, tetaplah kita hamba Allah. Maka jangan pernah sombong, karena kita ini hamba Allah. Apalah yang akan disombongkan dari kita? Allah mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah keluarkan kalian dari perut ibu kalian itu tidak bisa apa-apa, tidak punya pengetahuan apa-apa. Baru Allah kasih penglihatan, pendengaran, pikiran, kemudian dewasa, baru Allah berikan kekayaan, jabatan, dan begitu seterusnya. Siapa yang memberikan nikmat itu? Allah. Lalu apa yang dibanggakan?
Maka jangan pernah sombong, kita ini hamba. Makanya bahasa Quran itu bi'abdihi, dengan hambanya. Faedah yang kedua, kalimat bi'abdihi ini menunjukkan bahwa perjalanan Rasul bukan mimpi. Rasul itu tidak sedang mimpi Isra Mi'raj itu, tapi betul-betul terjaga birruhi wal jasad, dengan ruh dan jasad. Ya seperti kita ini begini nih, ruh dengan jasad ini. Kalau seandainya peristiwa Isra itu mimpi, ngapain kemudian mimpi? Semua orang bisa kalau mimpi. Mau terbang kemana-mana tanpa buruk pun kalau mimpi bisa lah, namanya orang mimpi ya. Tetapi yang dimaksud di sini bukan mimpi, betul-betul peristiwa ini terjadi dengan ruh dan jasad. Makanya Allah menyebut dengan kalimat bi'abdihi, hambanya. Ketika disebut abdun, maknanya terangkai daripada ruh dan jasad. Berangkatlah Rasul menggunakan buraq. Lah dalam perjalanan, dalam beberapa asar bahwa Nabi itu sempat singgah di beberapa tempat sebelum sampai di Masjidil Aqsa. Ada yang mengatakan singgah di Bukit Saina. Bukit Saina itu bukit di mana Taurat turun di Mesir, di mana Nabi Musa mendapatkan Taurat, sempat singgah di situ. Kemudian juga singgah di Baitul Lahmin atau Bethlehem, tempat Isa dilahirkan dan Isa diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Baru kemudian setelah itu sampailah Rasul di Masjidil Aqsa. Kemudian buraq pun ditambatkan di sebuah tembok yang disebut dengan Jidar Buraq, yang sekarang menjadi tembok ratapan orang-orang Yahudi. Itulah buraq ditambatkan di situ. Masuklah Nabi SAW. Rupanya ketika Nabi SAW masuk di Masjidil Aqsa, arwah para nabi itu sudah turun. Jadi dalam Masjidil Aqsa itu sudah berkumpul arwahnya seluruh para nabi, dan mereka sudah bersaf-saf siap untuk sholat. Maka Nabi SAW kemudian diizinkan oleh ruhnya para nabi yang digambarkan di belakang Rasul agar Nabi menjadi imam bagi mereka. Pertanyaannya, kenapa Nabi SAW harus melalui Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha? Kan bisa saja dari Mekah langsung kan? Dari Mekah naik ke langit ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke Mekah kan? Bisa saja. Kenapa mesti lewat Masjidil Aqsa? Berangkatnya lewat Masjidil Aqsa, turunnya pula lewat Masjidil Aqsa. Kata ulama, karena pintu langit itu sejajar dengan Masjidil Aqsa, makanya naik turunnya lewat situ. Kalau lewat Mekah tidak bisa, harus lewat Masjidil Aqsa. Yang kedua, Masjidil Aqsa itu kiblat seluruh para nabi, dan Nabi SAW bagian daripada para nabi itu. Makanya Nabi SAW juga di awal sholat kiblatnya kemana? Ke Masjidil Aqsa kan? 6 bulan baru kemudian dialihkan ke Baitullah Al-Haram. Kemudian juga ketika Rasul sholat bersama para nabi, seolah-olah para nabi ini ingin memberikan estafet dakwah mereka kepada Rasul, bahwa agama Nabi SAW akan menjangkau seluruh agama nabi-nabi di belakangnya. Makanya kita lihat sekarang Islam ada di mana-mana kan? Ada di benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa. Islam itu di mana-mana sampai ke masjid ini, Masjid Mukarramah ini. Coba aja dari Mekah sampai ke sini gitu. Taib, ini disebut dengan perjalanan Isra namanya ya. Isra itu berjalan tengah malam. Jadi kalau Bapak Ibu jalan malam-malam itu disebut Isra dalam bahasa Arab. Jalan di malam hari disebut Isra. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan peristiwa Mi'raj. Ini yang menarik kita kisahkan. Mi'raj ini. Jadi ketika Nabi SAW sudah sampai di Masjidil Aqsa, maka Nabi SAW diangkat oleh Allah dengan malaikat Jibril. Kemana? Menuju langit.
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, jarak bumi dengan langit itu 500 tahun perjalanan. Tinggi kan? Lah ketika Jibril ini bersama Rasul naik ke langit pertama, langit itu ada pintunya. Nggak sembarang main tembus-tembus langit saja. Langit itu ada pintunya. Makanya Allah mengatakan dalam surah An-Naba ayat 19, wa futihatis sama fakanat abwab. Langit itu ada abwabnya, ada pintu-pintunya. Kemudian Jibril mengetuk pintu, assalamualaikum. Kata security langit, waalaikumsalam. Man, siapa anda? Kata Jibril, saya Jibril. Padahal Jibril itu pemimpin malaikat. Tapi ketika mau masuk pintu langit, minta izin dulu sama anak buahnya. Siapa kamu? Saya Jibril. Lah siapa yang di belakang kamu itu? Kata Jibril, Muhammad. Awaqad uhiya ilaih, sudah diperintah dia boleh naik katanya. Coba bayangkan, security langit saklapnya kayak gini coba. Padahal yang dihadapi itu ketuanya nih. Nih kalau ada security presiden kayak gini besok dipecat tuh. Enggak punya anak kan gitu ya. Masa pemimpinnya ditanya, siapa kamu? Saya Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Sudah ditugaskan dia boleh naik ke langit. Nah, coba pemimpinnya diinterogasi itu. Tapi Jibril ini mengajarkan kepada kita tawadhu. Walaupun dia pemimpin para malaikat, security langit itu hanya menjalankan perintah Allah. Makanya dia tetap merendah. Siapa? Jibril. Sekarang ini kan tidak. Baru RT saja siapa? RT. Biasanya kan disebutkan detailnya. Kalau naik lurah, camat. Kadang-kadang seseorang itu tawadhunya kurang. Ya kan? Tapi Jibril mengajarkan kepada kita bagaimana pemimpin betul-betul tawadhu. Wow, kalau ada pemimpin seperti ini luar biasa. Tawadhu ya, rendah diri, pasti dicintai rakyat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu dibuka pintu langit. Naiklah Jibril ke langit pertama. Ada satu kisah. Ibu bapak pernah mendengar kisah Neil Armstrong? Pernah kan Neil Armstrong itu? Zaman dulu katanya ada orang yang sampai ke bulan. Namanya Neil Armstrong. Pertanyaannya, bulan itu di mana? Bulan itu di atas langit atau bulan itu di bawah langit? Kalau seandainya bulan itu di atas langit, berarti Neil Armstrong ini harus izin sama security langit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Neil Armstrong. Mau kemana? Ke bulan. Sudah diizinkan? Tak tahu. Kira-kira bisa masuk langitnya? Tidak mungkin kan? Artinya kalau seandainya posisi bulan itu di atas langit, berarti kisah Neil Armstrong masuk ke bulan itu dusta. Tapi kalau bulan itu di bawah langit, mungkin, ya kan? Karena kalau di bawah langit kan tidak ada pintunya. Kalau di atas langit ada pintunya, berarti harus nembus pintu dulu gitu ya. Maka pertanyaannya, bulan itu di mana? Di bawah langit atau di atas langit? Gitu. Karena ini menjadi polemik para ulama. Ada yang mengingkari keras bahwa tidak mungkin orang sampai ke bulan, itu mustahil. Walaupun tidak sedikit juga ada yang membenarkan bahwa Neil Armstrong itu naik ke bulan. Sampai akhirnya menjadi kebanggaan kan. Itulah Neil Armstrong sudah naik ke bulan, kamu masih kayak gini saja. Tetapi walaupun demikian tetap Nabi lebih hebat dibandingkan Neil Armstrong. Kenapa? Neil Armstrong turun dari bulan bawa tanah. Rasul turun dari Sidratil Muntaha bawa sholat. Mulia mana tuh? Tanah dengan sholat. Sholat lah kan begitu ya. Kemudian di langit yang pertama, Rasul berjumpa dengan siapa? Nabi Adam. Adam ini Abul Bashar, bapak kita semua. Dan Allah menciptakan Nabi Adam itu fi ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk. Sebaik-baik bentuk itu artinya tidak ada bentuk yang lebih indah dibandingkan Nabi Allah Adam alaihissalam. Dan itu bapak kita.
Lah ketika Nabi SAW berjumpa dengan Adam, kata Jibril, ya Muhammad sallim alaihi, wahai Muhammad ucapkan salam kepada Adam. Maka Rasul mengatakan assalamu alaikum ya Nabi Adam. Maka Adam mengatakan wa alaikum salam marhaban binabiyyin salih wa benin salih. Selamat datang wahai nabiku yang saleh dan anakku yang saleh. Tiba-tiba Nabi Adam melirik ke sebelah kanan badannya, tersenyum dan tertawa. Apabila dia melirik ke arah kirinya, menangis. Jadi Nabi SAW heran kan? Dia bertanya sama Jibril, Jibril, maaf nih saya mau tanya, kenapa dengan Nabi Adam tuh? Kalau dia melihat ke arah kanan, dia tertawa, dia tersenyum. Kalau dia mengarah ke kiri, kenapa pula dia menangis? Kata Jibril, wahai Muhammad, ketika Nabi Adam melirik ke sebelah kanan, sesungguhnya Adam melihat arwah umatnya, keturunannya yang masuk ke dalam surga, maka Adam pun tersenyum. Tetapi ketika dia melirik ke arah kiri, dia melirik ruh-ruh umatnya, ruh-ruh keturunannya yang dimasukkan ke dalam neraka, maka Adam pun menangis. Artinya bahwa keturunan Nabi Adam tidak semua masuk surga dan tidak juga semua masuk neraka. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk penghuni neraka. Kemudian Nabi SAW selepas itu, pertanyaannya sebelum ke langit kedua, kenapa Allah mempertemukan Rasul di langit pertama dengan Nabi Adam? Itu semua ada hikmah. Kenapa ada apa? Bukankah Nabi itu banyak? Kenapa tidak dengan Nabi Sulaiman saja, dengan Nabi Dawud saja, dengan Nabi Yakub saja, dengan Nabi Hud, dengan Nabi Saleh umpamanya? Kenapa pula dengan Nabi Adam? Dijumpakannya itu ya. Kata para ulama, hikmah perjumpaan Rasul dengan Nabi Adam itu, Nabi Adam itu dulu tinggal di sorga. Saya cerita sedikit ya cerita Nabi Adam. Jadi Nabi Adam alaihi salatu wassalam tinggal di sorga sendirian. Sorga itu nikmat ya. Kenikmatannya tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak bisa. Tapi karena Adam hidup sendiri, ketakutan. Subhanallah ya. Adam hidup sendirian di sorga, ketakutan. Gimana kalau hidup di pulau sini sendirian, lebih ketakut lagi. Karena melihat Adam ketakutan hidup di sorga, makanya saat Adam tertidur, diambil tulang rusuk sebelah atas dekat dengan jantung yang paling bengkok, diciptakan pasangannya di situ, yang disebut dengan Hawa. Maka ketika Adam terbangun, ada Hawa. Siapa kamu? Saya Hawa. Gitu. Kenapa kamu di samping saya? Allah ciptakan diriku untuk memberikan ketenangan kepadamu. Maka Allah mengatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Maka Hawa diciptakan untuk memberikan keterangan kepada Adam. Lah Adam ini rupanya punya musuh sebelumnya. Siapa musuhnya Adam? Iblis. Karena ketika Iblis tidak mau sujud kepada Adam, Iblis dikeluarkan dari sorga, Adam pula dimasukkan ke sorga. Hasadlah Iblis. Makanya Iblis kemudian memberikan was-was agar Adam itu bermaksiat di sorga. Lah di sorga itu ada satu pohon larangan, tidak boleh dekat-dekat Adam ke situ. Iblis datang diwas-wasi, Adam, kalau kau makan buah itu kau akan kekal atau minimalnya jadi malaikat. Makan saja gitu ya. Itu dibisik-bisik kayak gitu tuh. Jadi setan itu tugasnya bisik-bisik. Ada orang mau sedekah, datang di telinganya, ngapain sedekah? Nanti kau kere, nanti kau miskin, tidak usah sedekah. Itulah tugasnya setan. Akhirnya kemudian Adam pun mendekati, kemudian melihat, penasaran, makan pula gitu. Nah, sebab itulah Adam diusir, dihijrahkan dari sorga ke mana? Ke bumi.
Lah, Rasul ketika diperjumpakan dengan Adam di langit pertama itu, seolah-olah hikmahnya bagi Nabi, sebagaimana Adam hijrah dari sorga menuju bumi, maka engkau pun akan mengalami hal yang sama. Engkau akan diusir oleh kaummu dan akan hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena kan peristiwa Isra Mi'raj itu kan 1 tahun sebelum hijrah, dan menjadi sebuah kenyataan kan, setahun setelahnya Rasul diusir, kemudian hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu diantara hikmah pertemuan antara Rasul dengan Nabi Adam. Kemudian Nabi SAW naik ke langit kedua. Berjumpalah di langit kedua dengan siapa? Dengan Nabi Isa bin Maryam dan kerabatnya Yahya ibn Zakaria. Jadi ketemu dua Nabi itu di langit kedua. Pertama Nabi Yahya, yang kedua Nabi Isa. Apa hikmah pertemuan Rasul dengan keduanya? Hikmahnya adalah Nabi yang dibunuh secara sadis oleh orang-orang Yahudi adalah Nabi Yahya. Nabi Yahya itu dipenggal lehernya, kemudian jasadnya dikirim ke bapaknya Nabi Zakaria, kepalanya dibawa ke istana, kemudian dijadikan mahar perempuan pelacur kepada seorang raja Yahudi. Itu Nabi Yahya, ujian para nabi ya. Jadi Nabi Yahya itu paling sadis tuh, karena bukan hanya dibunuh, tapi dimutilasi, kepalanya diambil. Jadi kepala Nabi Yahya itu dijadikan mahar wanita pelacur untuk menikah dengan seorang raja. Lihat bagaimana bengisnya orang-orang Yahudi kepada para nabi Bani Israel di zaman itu. Kemudian Nabi Isa pun tidak lepas dari pembunuhan. Hampir dibunuh juga Isa itu. Jadi rumahnya itu sudah ditingkar sama pasukan Yahudi gitu ya. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan Isa dengan cara Isa diangkat ke langit. Sehingga yang ditangkap adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Itulah yang kemudian dibunuh, disalib, sehingga orang-orang Yahudi mengira sudah membunuh Isa bin Maryam. Maka Al-Quran membantah, wa ma salabu wa ma qatalu walakin syubbiha lahu. Isa tidak disalib, Isa tidak dibunuh, bahkan Isa diserupakan, bal rafa'ahu Allahu ila sama, bahkan Isa diangkat ke langit. Artinya bahwa orang-orang Yahudi ini berusaha untuk membunuh para nabi. Jadi ketika Nabi diperjumpakan dengan Isa dan juga Yahya di langit kedua, seolah-olah Allah ingin katakan, wahai Muhammad, ketika engkau hijrah dari Mekah ke Madinah, maka engkau akan menghadapi orang-orang Yahudi, hati-hati dengan mereka. Nah, seolah-olah seperti itu. Karena rupanya Rasul pun tidak lepas dari acara pembunuhan kan. Di Madinah itu di zaman Rasul ada 3 kabilah Yahudi besar. Pertama Bani Quraidah, yang kedua Bani Qunaiqah, yang ketiga Bani Nadir. Ini kabilah-kabilah besar Yahudi di Madinah. Ketika Nabi SAW hendak mengadakan pertemuan dengan kabilah Bani Nadir, Bani Nadir ini Yahudi. Sebelum melakukan pertemuan, ini orang-orang Yahudi merencanakan, nanti nih kalau si Muhammad datang, kemudian rapat dengan kita, satu orang naik ke atap bawa batu, nanti batu itu lempar ke kepalanya biar dia mati gitu. Ada rencana pembunuhan. Tapi Jibril datang memberitahu bahwa orang Yahudi sudah merencanakan pembunuhan, wahai Muhammad, sebaiknya kau jangan hadir di rapat itu. Akhirnya tidak jadi. Kemudian yang kedua, ketika Rasul pulang dari Khaybar, perang Khaybar lawan orang Yahudi, tiba-tiba pulang dari perang Khaybar itu dijamu oleh seorang wanita Yahudi namanya Zainab bintul Harith. Suruh makan di rumahnya dan disediakan makanan kesenangan Nabi. Kesenangan Nabi apa? Kambing, daging kambing, terutama pahanya. Ya. Dan ingat, di zaman dulu orang-orang Mekah itu makanan kambing itu makanan pokok. Jadi orang-orang Arab, khususnya orang Mekah, makanan pokoknya daging kambing. Lain dengan orang-orang Madinah, makanan pokoknya kurma. Di zaman itu, di zaman Nabi maksudnya ya.
Ya. Sehingga orang-orang Mekah itu walaupun mereka makan kambing nggak akan kolesterol, nggak akan darah tinggi. Ya. Kenapa? Karena kambing yang ada di Mekah itu sudah didoakan Nabi Ibrahim bahwa kambing yang ada di Mekah itu semua berkah. Makanya orang Arab makan kambing, pagi makan kambing, siang makan kambing, sore makan kambing, malam makan kambing. Nggak akan ada namanya darah tinggi, kolesterol, nggak ada. Nah, sekarang praktekan Pak, besok Bapak makan kambing sebulan, pagi, siang, sore, malam. Kalau nggak dijamin sebulan dibawa ke Batam masuk awal bros Pak. Ya. Karena kambing di pulau ini tidak diberkahi masalahnya, gitu ya. Makanya buat kolesterol, buat darah tinggi. Jadi Nabi SAW dihidangkan daging kambing. Lah daging kambing itu sudah dikasih racun pula oleh Nabi, dimakan, termakan sedikit. Allah buat bicara itu paha kambing itu dan mengatakan, "Hei Muhammad, jangan kau makan aku," katanya. Karena aku sudah dilumuri racun. Ya, ini mujizat, paha kambing bisa bicara. Kalau kita lagi makan ayam tiba-tiba bicara, nggak jadi dimakanlah itu. Ya. Artinya bahwa ini mujizat Nabi, langsung dibuang tuh. Kemudian Rasul mengatakan kepada Bani Quraidah, "Apakah betul kalian meletakkan racun di paha kambing ini?" Kata orang Yahudi, "Betul wahai Muhammad." "Kenapa kalian lakukan?" Lihat alasannya orang Yahudi, "Karena kalau engkau nabi palsu pasti kau mati. Kami istirahat, senang. Tapi kalau kau nabi asli pasti tidak akan mati," katanya. Oh, jawabannya itu enak kali. Ya. Lah artinya bahwa di sini saya ulangi, kenapa Rasul di langit kedua berjumpa dengan Isa dan Yahya ini? Faedahnya sekali lagi, sebagaimana Isa dan Yahya dirongrong orang-orang Yahudi, maka dakwah Nabi pun akan dirongrong orang Yahudi. Dan kita pun selama sebagai umatnya dalam berdakwah pun tidak lepas daripada rongrongan dakwah. Maka bersabarlah saat berdakwah. Kemudian Nabi SAW naik ke langit keberapa? Langit ketiga. Berjumpa dengan Nabi siapa di langit ketiga? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu diberikan syatru jamali Adam. Separuh ketampanan Adam itu diberikan kepada Yusuf. Menunjukkan Adam itu ganteng sekali gitu ya. Karena separuhnya saja diberikan kepada Nabi Yusuf, itu sudah memfitnah banyak wanita di zamannya. Jadi ceritanya begini, Nabi Yusuf ini kan dilempar tuh sama saudara-saudaranya ketika usia 10 tahun ke dalam sumur karena hasadnya. Tiba-tiba datang pedagang yang mengarah ke Mesir. Ketika nyari air dapat sumur, ketika ngambil air nimba, bukan dapat air, dapat anak pula ditimbal. Rupanya Nabi Yusuf. Dibawalah anak ini ke Mesir jadi budak dijual. Rupanya yang membeli orang kaya namanya Al-Aziz, istrinya namanya Julaiha. Hiduplah Nabi Yusuf di rumah Al-Aziz dan Julaiha selama 10 tahun. Ketika usia 20 tahun nampak gantengnya. Sampai ibu angkatnya tertarik dengan Nabi Yusuf. Jatuh cintalah dia dengan Nabi Yusuf. Karena ganteng masalahnya. Ya. Akhirnya suatu ketika nih Julaiha karena kepengen kepada Yusuf sampai dipaksa berzina dalam sebuah ruangan. Tapi Yusuf tidak mau. Bahkan dia lari, tapi karena pintu terkunci ditariklah pakaian belakangnya sobek. Ketika sobek rupanya pintu kamar terbuka, rupanya datang suaminya. Suaminya tahu ini yang kurang ajar ini istrinya sebenarnya. Tapi karena dia pejabat, sementara Yusuf itu budak yang hidup di rumahnya, dia tidak mau menyalahkan Yusuf, menyalahkan istrinya, justru menyalahkan Nabi Yusuf. Akhirnya kemudian kabar Zulaiha menggoda budaknya Nabi Yusuf ini tersebar kepada emak-emak pejabat. Biasalah mama ini kan. Akhirnya jadi gunjingan emak-emak pejabat. Zulaiha ngapain pula, masa dia goda budaknya, suaminya kan ganteng. Kata Zulaiha, dia nggak tahu siapa Yusuf. Nanti akan aku perlihatkan siapa Yusuf. Ya, biasa kan, mama kan itu kan suka kepo. Apa itu kepo? Kayak polisi, banyak tanya, banyak ngomong.
Orang jalan, ya kulitnya hitam, kemudian pakaian hitam. Apain hitam-hitam? Dah hitam-hitam lagi katanya. Kan itu ya. Jadi orang jalannya dikomentari itu mama tuh biasanya. Biarkanlah mau hitam, mau putih, mau apa. Tidak boleh kita mencela fisik orang. Karena apa? Karena yang menciptakan fisik manusia Allah. Kalau kita mencela fisik orang berarti mencela zat yang menciptakannya Allah. Tidak boleh. Orang itu mau pesek, mau mancung, mau hitam, mau pendek, mau apa, itu Allah yang berkehendak, bukan orang itu yang berkehendak. Ya. Maka jangan mencela fisik orang, berarti dia mencela zat yang membuat fisik itu. Jadi kemudian akhirnya Zulaiha ini karena merasa dia digibah gitu ya, diundanglah sekitar 40 emak-emak pejabat itu makan-makan di rumahnya. Datanglah emak-emak ini ke rumahnya Zulaiha, disediakan satu-satu pisau, kemudian buah-buahan, kemudian disuruh berbaris, disuruh pegang pisau, dipegang buah-buahan. Kata Zulaiha, Yusuf keluar. Kita nggak pernah tahu Yusuf seperti apa. Ketika Nabi Yusuf keluar, wanita pejabat ini melihat raut mukanya Yusuf. Apa bahasa Quran? Faqatta'na aydiyahun. Kalau qata'a tanpa tasdid itu satu irisan saja. Kalau pakai tasdid qata'a berarti diiris-iris itu. Mandang Yusuf sampai diiris-iris tuh. Saking takjubnya nggak terasa tuh pisau yang iris tangan itu. Mungkin kalau Yusufnya sudah pergi sakit mungkin ya. Tapi ketika nengok itu nggak terasa tuh. Ya, makanya mereka mengatakan ini bukan orang, ini malaikat katanya kan. In hadza illa malakun karim katanya. Pertanyaannya, kenapa Nabi Yusuf, kenapa Rasul berjumpa dengan Yusuf di langit ketiga? Apa hikmahnya? Sebagaimana Nabi Yusuf disakiti oleh saudara-saudaranya, maka Nabi SAW pun sama, dakwahnya akan dirongrong oleh saudara-saudaranya. Coba perhatikan dalam sirah. Siapa yang pertama kali mendustakan dakwah Nabi? Abu Lahab. Abu Lahab ini siapa? Paman Nabi Abu Lahab itu. Ada orang salah baca. Tabat yada Abi Jahlin wa tab. Beda Abu Lahab dengan Abu Jahal. Jangan salah baca ayat. Ya. Ada orang baca salah ayat tuh. Tabat yada Abi Jahlin wa tab katanya. Abu Jahal sendiri, Abu Lahab sendiri. Kalau Abu Lahab itu paman Nabi. Kalau Abu Jahal ini Fir'aunnya umat ini bukan. Ya. Jadi yang pertama memusuhi Nabi itu bukan Abu Jahal tuh. Siapa? Abu Lahab. Sampai diturunkan surah yang sangat pendek, yang bisa dihafal anak-anak dan dibaca oleh imam kapan saja. Artinya Abu Lahab dikutuk sampai kiamat. Karena yang baca tabat itu banyak. Dan jadi surah favorit ibu-ibu dan bapak-bapak. Kalau sholat kasih tabat saja. Ya. Kenapa suka tabat? Biar saya kutuk tuh Abu Lahab. Makanya saya baca ayat ini terus. Padahal karena pendek ini suka dia. Gitu ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi sebagaimana Nabi Yusuf itu dirongrong oleh saudara-saudaranya, maka Rasul pun sama akan dirongrong oleh saudara-saudaranya. Pertama yang musuh dakwah Abu Lahab. Baru kemudian orang luar, dan itu berat. Kalau dakwah itu musuhnya orang dalam itu berat. Dan itu akan dilalui Nabi SAW. Makanya diperjumpakan dengan Yusuf supaya Rasul mendapatkan solusi dalam berdakwah. Gitu. Kemudian setelah itu Nabi SAW naik ke langit keberapa? Keempat. Berjumpa dengan siapa? Dengan Nabi Idris. Idris ini Nabi yang pertama kali mencatat, Nabi yang pertama kali menjahit, Nabi yang pertama kali menundukkan kuda sehingga kuda bisa jadi perang, jadi kendaraan perang. Jadi yang pertama menundukkan kuda itu Nabi Idris, sehingga kuda bisa dijadikan alat untuk perang di zaman itu. Lah Nabi Idris ini ada yang mengatakan meninggalnya di langit keempat, karena Allah mengatakan wa rafa'nahu makanan
aliyya, dan kami angkat Idris itu ke tempat tinggi, maksudnya ke langit keempat. Kenapa Idris diangkat ke langit keempat? Apa alasannya? Ini, Nabi Idris itu ibu bapak, dia itu diberikan pahala oleh Allah sebanyak orang yang didakwahinya. Senanglah Idris ini. Kenapa? Karena setiap hari dapat pahala banyak dari Allah karena tugas dakwahnya. Dia mendapatkan pahala sebanyak manusia yang didakwahinya. Jadi Idris ini akhirnya berdialog dengan malaikat Jibril. Jibril, bagaimana ya caranya supaya Allah Subhanahu wa taala menangguhkan usiaku agar tidak cepat mati? Kata Jibril, wahai Idris, itu bukan wewenang diriku. Yang tukang cabut nyawa bukan saya ini pembawa wahyu. Yang suka mencabut nyawa itu ada sendiri malaikatnya, namanya malakul maut. Coba kaulah dialog dengan malakul maut, jangan dicabut dulu nyawanya kalau bisa. Kata Idris, di mana saya harus mendapatkan malakul maut? Kata Jibril, saya akan pertemukan kamu. Diangkatlah Nabi Idris dari bumi ke langit keempat. Makanya Rasul berjumpa di langit keempat. Sampai di langit keempat, tiba-tiba ada malakul maut di situ, padahal belum dipanggil tuh. Tiba-tiba sudah di situ tuh malakul maut itu. Jibril heran, kok belum dipanggil sudah datang? Kata Jibril, wahai malakul maut, kenapa kau ada di sini? Kata malakul maut, aku pun heran, tidak tahu wahai Jibril, barusan Allah memerintahkan aku untuk mencabut nyawa manusia di langit keempat. Aku pikir mana ada manusia di langit keempat ini. Rupanya siapa? Idris rupanya. Idris minta ditambah umur, malaikat mau ditugaskan nyabut umur. Artinya al-hadaru la yamna'ul qadara. Menghindar dari kematian bukan berarti terhindar dari takdir kematian. Kan ada nih di zaman Bani Israel dulu, satu kampung kena corona. Mungkin zaman sekarang, kalau zaman dulu kena taun namanya, penyakit taun. Ribuan mati di zaman dulu, di zaman Bani Israel dulu. Akhirnya orang-orang yang selamat dari taun itu keluar ke lembah-lembah. Sampai di lembah mereka sudah ditunggu malakul maut gitu. Lari dari taun, kena malakul maut. Kan sama aja mati jadi. Menghindar kematian tidak mencegah takdir kematian. Tidak mati karena corona, mati karena tenggelam. Mati karena ditabrak. Di zaman dulu tidak ada orang mati di jalan itu ibu, karena tidak mungkin unta nabrak unta. Sekarang kan bus dengan motor, kan ya, tronton dengan sepeda. Hari-hari orang mati di jalan sekarang. Zaman Nabi nggak ada cerita orang mati di jalan itu, karena nggak ada kuda nabrak unta. Ya. Tapi hari-hari ini orang mati ada saja tuh, nggak kena corona mati di jalan, kan itu ya. Artinya bahwa, saya ulangi, Nabi berjumpa dengan Idris itu maksudnya bahwa Nabi akan diangkat derajatnya sebagaimana Idris pun diangkat derajatnya dari bumi diangkat ke langit keempat. Maka Rasul pun akan diangkat derajatnya. Bagaimana cara Allah mengangkat derajat Rasul? Allah berfirman, wa rafa'na laka dzikrak. Kami akan angkat dirimu wahai Muhammad sehingga namamu akan disebut-sebut seantero dunia. Makanya survei mengatakan nama terbanyak di dunia adalah nama Muhammad. Coba. Tetapi nama-nama musuh Nabi tidak ada satupun yang diangkat namanya. Walaupun orang kafir. Contoh nih, ada orang kafir, orang Cina, orang kafir. Tanya, nama anaknya siapa? Abu Jahal. Nggak ada. Nggak ada orang yang kasih nama anaknya Abu Jahal walaupun dia orang kafir. Tapi nama Muhammad ada walaupun orang kafir. Ya, artinya apa? Allah angkat nama Muhammad. Si Michael, orang barat masuk Islam, jadi Muhammad Michael. Pasti ada Muhammad di situ. Ya.
Makanya kemudian nama Muhammad itu nama yang paling banyak disebut orang. Azan nama Muhammad disebut, qomat nama Muhammad disebut, tasyahud nama Muhammad disebut, sholawat nama Muhammad disebut, semua nama Muhammad disebut. Ya. Itulah diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Disebut-sebut namanya. Wa rafa'na laka dzikra. Kemudian setelah itu Nabi naik ke langit ke berapa? Langit ke 5. Berjumpa dengan Nabi siapa? Nabi Harun. Nabi Harun ini jadi nabi karena syafaat Nabi Musa. Kan itu kan saudara. Harun abangnya, Musa itu adiknya. Musa ini ngomong pelat. Bahasanya tidak fasih. Nabi Musa itu bukan ahli bahasa. Nabi Musa itu sudah bukan ahli bahasa kalau ngomong pelat Nabi Musa itu. Makanya kenapa Musa itu selalu berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ini kan doanya Nabi Musa. Ya Allah, lepaskanlah ini pelat-pelatku ini supaya si Fir'aun itu paham dengan bahasaku gitu. Akhirnya karena dia pelat, karena begini, kenapa Musa bisa pelat ngomongnya? Karena waktu Musa kecil, masih bayi, ya kan? Musa ini ya usia-usia 3 tahun gitu ya, digendong sama Fir'aun. Fir'aun itu kan bapak angkatnya Nabi Musa. Rupanya janggut Fir'aun itu ditarik, langsung Fir'aun tersungkur. Bayi bisa narik janggut, bisa Fir'aun bisa tertarik ke depan. Kok kuat kali tenaganya? Jangan-jangan bayi ini yang diramalkan dukun itu. Wah, dari situ Fir'aun hampir membunuh Nabi Musa waktu masih bayi. Akhirnya kemudian istrinya Fir'aun namanya Asya bintu Muzahim itu kan wanita muslimah, wanita terbaik dunia itu 4. Istri Fir'aun Asya bintu Muzahim, Maryam bintu Imran, istri Nabi Khadijah bintu Khuwailid, putri Nabi Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya wanita terbaik. Lah Asya bintu Muzahim langsung mengambil anaknya ketika mau dibunuh dibunuh Fir'aun ini. Kemudian Aisyah bintu Muzahim mengatakan, wahai suamiku, ini hanyalah anak-anak, ini masih bayi gak berakal. Bukan bayi ini yang akan merebut tahtamu. Kalau kok tidak percaya, uji dia katanya. Diujilah Musa bayi ini dengan cara apa? Disediakan arang yang sudah dibakar, sudah jadi jamroh itu bahasa Arabnya ya, arang yang bara itu. Yang satunya tamar, kurma. Kemudian bayi Musa kecil disuruh ngambil. Hampir-hampir Musa ini mengambil kurma. Kalau sempat dia mengambil kurma, berarti dibunuh dia. Tapi Jibril datang, langsung memalingkan bayi Musa, merangkak ke api. Diambil api, dimakan. Sebab itulah pelat dia, karena makan api. Ya, makanya Musa susah ngomongnya. Jadi besar dia tidak fasih. Karena tidak fasih, ketika jadi nabi, dia minta agar kakaknya Harun dijadikan nabi. Karena Harun itu orator orangnya. Maka Harun itu jadi nabi karena syafaat Nabi Musa. Dia jadi nabi. Dan Harun itu orang yang lembut, dicintai Bani Israel. Makanya hikmah kenapa Rasul berjumpa dengan Nabi Harun, seolah-olah Allah memberikan pesan kepada Rasul, berdakwahlah selembut dakwahnya Harun. Jangan kasar-kasar kalau lembut dakwah itu. Wa bima rahmatin minallahi lintalahu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Ya Muhammad, kalau engkau keras dalam berdakwah, nyingkir semua orang, enggak akan ada orang yang datang menerima dakwahmu itu. Jadi ada pelajaran bagi Nabi dakwah dengan cara lembut. Setelah itu Nabi naik ke langit ke berapa? Ke-6. Berjumpa dengan siapa? Nabi Musa. Musa kalimur rahman. Ketika Nabi Musa melihat Rasulullah, Musa menangis. Kemudian Jibril ditanya oleh Rasul, Jibril, kenapa Musa menangis ketika melihat aku? Maka Jibril mengatakan, Musa mengatakan, ya Rabb, kok bisa ada orang semuda ini, maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadi nabi akhir zaman, tetapi umatnya jauh lebih banyak masuk surga dibandingkan umatku, kata Musa. Kemudian Musa menangis.
Musa itu bukan hasad kepada Rasul, tidak. Karena kalaulah bukan karena Allah kemudian Nabi Musa, Pak, tentu kita sholat ini 50 waktu. Kita harus berterima kasih sama Nabi Musa. Karena ketika Nabi SAW diperintahkan sholat 50 waktu, kemudian turun berjumpa dengan Nabi Musa, ditanya Nabi Musa, apa yang Allah perintahkan? 50 waktu sholat. Kata Nabi Musa, jangan kau turun, kau naik lagi, tolong minta sama Allah dikurangi. Aku sudah coba kepada Bani Israel, nggak kuat, apalagi umatmu, naik lagi ke atas katanya. Yang nyuruh naik siapa? Nabi Musa. Kalau Nabi Musa tidak nyuruh, kemudian Rasul pulang membawa 50 waktu, jangan 50 waktu, 5 waktu saja kadang sholat, kadang tidak, mau 50 waktu pula kan itu ya. Mana bisa? Maghrib alasannya capek dari laut, Isya alasannya ngantuk, kan itu ya. Nanti subuh alasannya bablas tidurnya. Banyak alasan orang itu akhirnya meninggalkan sholat. Ya. Itu baru 5 waktu, 1 gudang alasannya. Kalau 50 waktu 5 gudang itu alasannya. Ya. Artinya bahwa di sini Nabi Musa sangat berjasa kepada kita, karena dia yang menyuruh Rasul minta diringankan sholatnya dari 50 jadi 5 waktu. Kemudian Nabi SAW naik ke langit yang terakhir, langit ke-7, berjumpa dengan siapa? Nabi Ibrahim. Dan Ibrahim itu nabi yang paling mirip mukanya dengan Rasulullah, ya, karena kakek buyutnya. Ya, Rasul itu kan keturunan Ismail putra Ibrahim. Lah Ibrahim ini sedang bersandar di tiang Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu Ka'bahnya malaikat. Kata para ulama, Ka'bah malaikat itu sejajar dengan Ka'bah yang ada di bumi. Jadi kalau jatuh Ka'bah malaikat, ngena Ka'bah yang ada di bumi. Lah setiap hari Ka'bah malaikat itu ada 70.000 malaikat tawaf setiap harinya, kemudian keluar tidak pernah kembali. Besoknya datang malaikat dengan jumlah yang sama, tawaf, keluar nggak pernah kembali. Besoknya datang malaikat dengan jumlah yang sama, keluar nggak pernah kembali. Subhanallah, lihat berapa jumlah malaikat kalau begitu. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang tahu jumlah malaikat kecuali Allah. Artinya itu Allah kaya dengan tentara. Kalau semua manusia kufur, tidak mungkin mengurangi kekuasaan Allah. Kalau semua manusia beriman, tidak mungkin juga menambah kekuasaan Allah. Cukup malaikat sudah beribadah kepada Allah, mereka tidak maksiat sama sekali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baru Nabi SAW naik di atas rop-rop. Dalam riwayat itu rop-rop itu sayap, diangkat oleh sayap sampai ke Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha itu, sidroh itu artinya pohon bidara, muntaha itu artinya akhir. Seluruh ilmu makhluk ada di sini. Pohon itu besar, sampai dalam riwayat kalau ada orang maju dengan kuda balap 100 tahun, bayangan pohonnya tidak terputus. Seperti apa tuh pohonnya? Kita ada pohon mangga nih, kemudian kita di bawahnya naung sedikit, langkah 1-2 meter saja sudah kena matahari. Ini sidroh ini, Sidratil Muntaha ini pohon besar. Kalau ada orang memacu dengan kuda 100 tahun, bayangannya nggak akan terputus. Segede apa itu pohon itu coba? Dan semua takdir manusia ditulis di pohon ini. Ya, jadi setiap hari Senin dan Kamis amalan kita diangkat sampai di Sidratil Muntaha. Makanya ada puasa Senin Kamis, karena setiap Senin dan Kamis itu amalan kita diangkat, dilihatkan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah dari Sidratil Muntaha inilah datang perintah sholat. Dari sini menunjukkan apa Ibu Bapak? Sholat itu satu-satunya ibadah yang diwajibkan di langit, tapi ibadah yang lain diwajibkan di bumi. Sholat ini satu-satunya ibadah yang diperintah Allah tanpa perantara malaikat, tapi ibadah yang lain diperintah dengan perantara malaikat. Sholat, zakat, haji, semua lewat malaikat. Sholat tidak langsung Allah perintahkan. Sholat ini undangan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ibadah tidak, disyariatkan lewat wahyu yang disampaikan Allah kepada malaikat Jibril. Jadi ibadah sholat itu luar biasa. Ya,
Sholat diwajibkan di langit, sholat diwajibkan tanpa perantara, sholat diwajibkan dengan undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Undangan Allah luar biasa. Bapak saja ada undangan dari presiden lewat WhatsApp saja pasti itu bangga, dikasih tahu tetangganya, tengok presiden undang saya katanya. Itu baru presiden, gak bangga kayaknya. Ini Allah yang undang. Jadi akhirnya kemudian Rasul diperintah sholat 50 waktu. Turun dia berjumpa dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, apa yang diperintahkan Allah wahai Muhammad? Kata Rasul, 50 waktu sholat wahai Musa. Kata Musa, sebaiknya kau naik lagi. Fas'alu tahfif, minta keringanan. Aku sudah coba Bani Israel, mereka nggak sanggup. Apalagi umatmu yang kecil-kecil, pendek-pendek, kecil-kecil, ringan-ringan, nggak punya tenaga, nggak akan bisa tuh. Akhirnya Rasul naik lagi ke langit, minta keringanan, dikasih 5 waktu jadi 45 waktu. Turun lagi ke bawah, berjumpa dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, minta keringanan lagi. Itu 45 waktu masih banyak katanya. Naik lagi, dikurangi 5 lagi jadi 40. Kemudian minta lagi jadi 25, 30, 25, 20, 15, 10 sampai di angka 5. Nabi Musa masih kekeh minta kepada Rasul, sebaiknya kau naik ke langit. Walaupun 5 waktu umatmu tidak akan sanggup. Coba kalau seandainya Rasul nurut kata Nabi Musa, naik ke langit. Kemudian minta ringan waktunya yang 5 itu, tentu kita tidak akan sholat tuh. Karena kan sisanya 5. Kata Nabi Musa, minta lagi katanya keringanan. Sementara setiap keringanan dikasih 5 kan itu ya. Tapi Rasul pemalu, dia mengatakan istahya itu Rabbi, nggak bisa aku udah malu wahai Musa, nggak apa-apa 5 saja katanya. Wow, kalau waktu itu Rasul mau naik di angka 5, mungkin kita nggak sholat. Senang nggak? Gitu ya. Tapi Nabi tidak naik, dia mengatakan aku malu sama Allah. Nggak apa-apa lah 5 saja, berarti 1 sama dengan 10, berarti 5 waktu sama dengan 50 waktu. Baru Nabi SAW turun ke Masjidil Aqsa. Sebelum turun, Rasul ditawarkan 2 minuman, 1 khamr dan 1 air susu. Ya Muhammad, ishrab, minum. Ini ada khamr, ini ada susu nih. Nabi SAW rupanya memilih air susu dan tidak memilih khamr, padahal khamr belum diharamkan. Tapi Rasul milih air susu. Apa kata Jibril? Laqad hudita wa hudiyat ummatuka ya Muhammad. Allah sudah berikan hidayah kepadamu dengan memilih air susu. Semoga umatku dapat hidayah. Coba kau minum khamr, kau akan memfitnah umatmu, dan umatmu akan terfitnah dengan khamr itu. Kalau seandainya Nabi ketika Isra Mi'raj itu minum khamr, tentu kita sudah mabok setiap malam, ya kan? Tapi Nabi tidak memilih khamr, memilih air susu. Ya. Makanya orang akhirnya tidak lepas dari air susu kan? Lihat bayi-bayi nyusu semua, tidak ada orang yang tidak nyusu. Ya, mau bapak, mau ibu, kecil-kecil nyusu semua kan itu ya. Artinya bahwa karena dia pilih air susu. Coba kalau khamr, bayi dikasih mabok bu, disuruh teler itu bayi itu. La haula wala quwata illa billah. Makanya kemudian Allah kata Jibril mengatakan laqad hudita wa hudiyat ummatuka. Oh, kau sudah dapat hidayah, umatku juga akan dapat hidayah karena khamr minuman orang fasik. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, turunlah Rasul ke bumi. Kemudian kembali naik Buraq, kemudian kembali sebelum subuh ke Masjidil Haram. Besoknya nih, malamnya kan baru terjadi Isra Mi'raj. Besoknya Rasul temenung, bingung. Dari mana caranya, gimana ini harus diceritakan sama orang ini. Stres Rasul itu, harus cerita sama siapa, pasti nggak akan ada orang percaya kan. Masa dalam satu malam Nabi SAW bisa melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, habis itu ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke Haram. Mana yang percaya? Bingunglah Nabi itu. Saking bingungnya datang Abu Jahal. Abu Jahal itu Fir'aunnya umat ini, itu Abu Jahal. Kata Abu Jahal, "Hai Muhammad, ra'aituka humuman wa gumuman." Aku melihat kau lagi bingung wahai Muhammad. Ada apa? Ceritakan kepada aku katanya.
Kata Nabi SAW begini, wahai Abu Jahal, semalam saya diisrokan dan dimi'rajkan Allah. Rasul ceritakan sama Abu Jahal. Abu Jahal nampak serius sekali mendengarkan. Abu Jahal tidak ngejek Nabi. Tapi selesai Rasulullah cerita, Abu Jahal mengatakan begini, hei Muhammad, gimana kalau seandainya kukumpulkan semua orang, kau cerita seperti yang kau ceritakan kepada aku? Sebenarnya Abu Lahab itu mau mengolok-olok Nabi di tengah manusia. Dia tidak mau mengolok-olok duluan tuh. Dia maunya Rasul itu diolok-olok di tengah-tengah orang. Makanya dia serius dia. Gini saja, besok kamu datang ke sini, aku kumpulkan semua, kita buat acara, aku cerita seperti yang kau cerita kepada aku. Betul, besoknya Abu Jahal dikumpulkan satu Mekah. Kemudian Rasul datang, apa kata Abu Jahal? Hai Muhammad, kau janji mau menceritakan apa yang kau ceritakan kepada aku. Sekarang kau ceritakan kepada mereka. Maka Rasul pun menceritakan. Semua tertawa. Ada yang mukul-mukul kepala saking lucunya. Ada yang tenggoyang-goyang begini saking ngejeknya. Bahkan sahabat yang baru masuk Islam nengok wajah Rasul kayaknya mulai ragu-ragu, betulkah ini Nabi kah ini bukan ya? Ya nggak mungkin lah satu malam bisa melakukan perjalanan dalam singkat Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini 1 bulan dengan unta. PP udah 2 bulan dengan unta tuh. Kok 1 malam bisa sampai ke sana kan gitu ya? Akhirnya orang-orang sudah mulai mengatakan Muhammad gila. Datanglah sebagian orang kepada Abu Bakar. Hei Abu Bakar, sudah tahu gak cerita saudaramu itu si Muhammad itu? Kata Abu Bakar nggak tahu, diceritakan. Semalam dia ngaku dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, balik lagi ke Aqsa, kemudian balik lagi ke Haram. Apa kata Abu Bakar? Kata Abu Bakar, seandainya ada cerita yang lebih mustahil daripada peristiwa Isra dan Mi'raj yang diceritakan kepadaku, aku orang yang pertama membenarkan ucapan Rasul. Oh Abu Bakar, dari situ disematkan kalimat As-Siddiq di belakang nama Abu Bakar. Makanya disebut Abu Bakar As-Siddiq. Apa As-Siddiq itu artinya? Membenarkan di saat manusia mendustakan. Maka As-Siddiq lengket di nama Abu Bakar jadinya sampai hari ini. Abu Bakar Siddiq. Ya. Tapi zaman sekarang ada namanya Abu Bakar Siddiq tapi tidak mau membenarkan. Waktu suruh sholat tak mau sholat, berarti bukan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Karena As-Siddiq itu harus membenarkan perintah. Kalau namanya Abu Bakar ke masjid. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kembali bahwa hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj itu adalah ibadah sholat. Saya ringkas saja Bu ya, Bapak ya, karena waktu juga malam. Sholat itu memiliki 10 faedah. 10 faedah, 5 di dunia dan 5 di akhirat. Dan inilah keajaiban sholat. Di dunia, 1, sholat itu bisa mengabulkan doa siapapun yang berdoa kepada Allah. Orang kalau suka sholat, maka doanya akan mudah dikabulkan. Nabi Ibrahim ketika hijrah dari Syam menuju Mesir dengan Siti Sarah, lewat di sebuah negara rajanya zalim. Rajanya zalim, pantang melihat istri orang cantik, diambil istrinya, dibunuh suaminya. Jadi Ibrahim mengatakan kepada istrinya, istriku, nanti kalau raja itu menangkapmu, jangan bilang kau istriku, bilanglah kau saudariku. Inilah kenapa Ibrahim ngajari bohong. Sebab inilah Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat. Ketika manusia di padang mahsyar datang kepada Ibrahim, ya Ibrahim isfa' lana ila rabbik ala tara ila ma nahnu fi. Wa Ibrahim, berdoalah kepada Rabbmu, minta syafaat untuk kami. Tidakkah kau iba kami semua di sini? Kata Ibrahim, tidak bisa karena aku pernah berbohong. Ya. Bohongnya di mana? Di sini bohongnya nih. Bilangnya sama istrinya, wahai istriku, kalau kau ditangkap oleh prajurit raja, jangan bilang istriku, nanti aku dibunuh. Bilang saja saudariku. Akhirnya betul-betul ditangkap. Gak peduli raja ini mau istrinya mau saudaranya, karena Sarah itu kan wanita tercantik di zaman itu. Tetap saja ditangkap sang raja. Ibrahim langsung sholat. Ketika istrinya ditangkap, Ibrahim langsung sholat. Ketika istrinya dibawa ke istana,
Kemudian raja mau menjamah istrinya, tiba-tiba istrinya mengatakan, a'udzubillahi mink. Aku berlindung kepada Allah dari kamu. Tiba-tiba tangannya jadi setruk, tidak bisa mendekati istrinya Ibrahim, Siti Hajar, Siti Sarah itu. Akhirnya dia mengatakan, tolonglah doakan kepada Tuhanmu, jangan buat aku seperti ini. Akhirnya Siti Sarah berdoa, disembuhkan sama Allah, tangan raja tidak setruk lagi. Mau coba lagi kedua kalinya. Maka istrinya Ibrahim langsung mengatakan, a'udzubillahi mink. Setruk lagi dia sampai 3 kali. Ketakutan raja, dimarahi prajuritnya dan mengatakan, kalian ini gimana? Kusuruh kalian datangkan manusia, kau datangkan pula setan ke sini. Ketakutan, akhirnya diusirlah istrinya Ibrahim. Sebelum diusir dikasih hadiah budak namanya Hajar. Bawa budakku sana, katanya. Jadi Hajar itu dapat budak dari Raja Muqawqis, kemudian dibawa ke Ibrahim. Lah kenapa ini bisa terjadi seperti ini coba? Ada keanehan. Karena sholatnya Nabi Ibrahim. Ibrahim sholat, minta kepada Allah agar istrinya dilindungi. Dari sini menunjukkan bahwa sholat itu faedahnya apa? Bisa mengabulkan setiap doa yang berdoa. Kenapa kita ini kalau doa tidak pernah dikabulkan? Jangan-jangan sholatnya bermasalah. Ini satu. Yang kedua, sholat itu menyelesaikan banyak masalah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka semua kesulitan pasti Allah akan carikan jalan keluar. Dan ciri orang yang bertakwa dalam surah Al-Baqarah ayat pertama dan ketiga, hudan lil muttaqin. Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yuqimuna shalah, salah satunya yang menegakkan salat. Artinya salat itu ciri dari orang yang bertakwa, dan takwa itu bisa menyelesaikan permasalahan. Siapa yang bertakwa, Allah carikan jalan masalahnya. Karena begini ya, Bapak Ibu, minimal 17 kali dalam salat. Dalam satu salat berapa kali coba? 4 kali lah. Kalau salat Isya 4 kali. Kalau salat Maghrib 3 kali. Intinya kalau semua salat berarti 17 kali. Mengatakan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Apa artinya meminta pertolongan? Artinya meminta pertolongan itu maksudnya Allah dilibatkan dalam setiap permasalahan kita. Demi Allah ibu bapak, kalau seandainya ibu bapak menghadapi masalah berat, kalau Allah ikut terlibat dalam penyelesaian masalah, seberat apapun masalah, pasti Allah carikan jalan keluar. Tapi sekecil apapun masalah, kalau Allah tidak terlibat, jangan harap akan ada jalan keluar. Makanya melibatkan Allah dalam permasalahan itu dengan cara apa? Salat. Karena di situ ada kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti sholat itu bisa menyelesaikan masalah. Jadi kalau ada masalah, bu, sholat. Ya. Ada masalah dengan suaminya nggak pulang-pulang, sholat. Sholat nanti besok pulang. Ya. Kemudian yang ketiga, bahwa di antara faedah sholat itu akan membersihkan jiwa orang yang sholat itu. Maka penyakit-penyakit hati itu akan hilang. Kalau orang sholat itu tidak akan ada hasad lagi, akan dendam lagi. Karena penyakit hati itu bahaya. Pakaian kalau kotor bisa dicuci dengan Baclean. Hati kalau dikotor tidak mungkin minum Baclean. Mati dia. Ya kan? Artinya bahwa hati itu tidak bisa dibersihkan kecuali dengan sholat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang sholat itu, orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Artinya keberuntungan orang sholat itu dibersihkan hatinya. Kemudian yang keempat, bukan hanya dibersihkan hatinya, orang yang sholat itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan ditenangkan, karena sholat bagian daripada zikir. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan zikir kepada Allah itu hati tenang. Tenangnya hati itu surga dunia. Kenapa orang tinggal di rumah sempit nampak lapang? Karena hatinya senang.
Kenapa orang tinggal di rumah gedung mewah, luas, lega, tetapi hatinya sempit, kayaknya mau keluar aja dari rumah. Jadi yang membuat lapang rumah itu hati, sebagaimana yang membuat sempit rumah itu hati, bukan sempit rumahnya. Ya. Makanya Aisyah radhiyallahu anha, itu rumah Nabi itu hanya 4 meter kali 6 meter saja, berbentuk kamar. Nabi itu tidak punya rumah, Nabi itu hanya punya kamar. Makanya ada surat dalam Al-Quran namanya Hujurat, Suratul Hujurat. Apa Hujurat artinya? Kamar. Rasul tidak punya rumah, Rasul itu punya kamar-kamar. Satu kamar untuk Aisyah, satu kamar untuk Hafsah, satu kamar untuk Zainab. Kita ini tidak, satu rumah berapa kamar, Bu? Ya kan? Kadang ada 5 kamar, 4 untuk keluarga, 1 untuk setan karena nggak ditempati. Ya kan? Jadi lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu anha suatu ketika tidur. Aisyah ini kebiasaan Aisyah ini pelajaran bagi ibu-ibu ya. Aisyah ini kalau giliran Nabi bermalam di rumah Aisyah, selalunya Rasul itu diletakkan di pahanya. Jadi paha Aisyah itu jadi bantalnya kepalanya Nabi, dan ditunggu sampai Nabi kemudian tertidur, kemudian baru dipindah, baru dia tidur. Itu kebiasaan Aisyah seperti itu setiap malam. Kalau ibu saya nggak yakin seperti itu, pasti lempar bantal, aku tidur sana. Gitu ya. Artinya bahwa dan kamar Aisyah itu sempit, sehingga Rasul itu kalau tidur dengan Aisyah dempet, sehingga kalau Rasul pergi malam-malam ketahuan. Karena pernah suatu ketika Rasul pergi malam-malam, dalam hatinya Aisyah, jangan-jangan mau istri kedua, ketiga, cemburu dia, namanya manusia. Rupanya ketika bangun Rasul ke kuburan Baqi, ya, mendoakan kuburan Baqi, diikuti sama Aisyah dari belakang. Ketika selesai Rasul mau pulang karena takut ketahuan, langsung dia pulang duluan, ambil selimut, diselimuti, tapi namanya habis lari, kan bos-bosannya masih dengar. Aisyah, Rasul datang, kenapa kau Aisyah? Kau beritahu atau Allah yang kasih tahu, katanya. Gitu ya. Kata Aisyah, enggak Rasul, tadi aku kok kehilangan dirimu, ya, aku takut kau akan ke istri yang lainnya, gitu, cemburu dia. Artinya apa? Saking sempitnya suami pergi, Aisyah tahu. Kalau ibu enggak tahu suami pergi, kasurnya king, ibu di sini, suami di sana, kan? Gitu ya. Ya karena terlalu lebar, jadi nggak tahu suami kemana. Ya. Paksa jadi kasih CCTV pula kamarnya. Jadi ma'asyiral muslimat yang ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maknanya begini. Jadi suatu ketika Aisyah itu menidurkan Nabi, kepalanya di pahanya, tiba-tiba dipandanglah wajah Nabi itu. Nah, ini juga pelajaran bagi ibu-ibu ya. Sekali-kali Bu, kalau suami lagi tidur, coba pandang wajahnya tuh. Kayak apa wajah suami ibu? Kan itu. Maksudnya bukan negatif. Pandang bagaimana lelah letihnya suami, nampak lagi ngorok, bagaimana capeknya, supaya makin bersyukur. Syukurlah aku punya suami ini. Jadi Aisyah mandangi wajah Nabi, tiba-tiba menangis. Aisyah itu menangis sejadi-jadinya. Tiba-tiba meneteskan air matanya jatuh pula ke pipi Nabi. Nabi langsung sontak bangun, kemudian memandang istrinya Aisyah dan mengatakan, ya Aisyah, lima tabki wa lima dumu, kenapa kau nangis? Apa itu air matamu kok deras sekali? Lihat, kenapa Aisyah menangis? Apakah Aisyah menangis karena rumahnya sempit, hanya satu kamar? Apakah gara-gara dia tidak diberikan tas sama Nabi? Apakah gara-gara tidak diberikan pakaian, sandal, tidak diberikan emas perak sama Nabi? Bukan. Itu ibu-ibu yang kayak gitu tuh. Tapi Aisyah itu menangis karena sebuah masalah. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, tadakkartu yaumal qiyamah. Rasul, aku menangis karena aku ingat hari kiamat. Apakah engkau akan ingat denganku pada hari kiamat, Rasul? Apakah kalau seandainya nanti kiamat dibangkitkan, engkau berada di padang mahsyar, kau akan ingat istrimu, wahai Rasul? Kata Nabi SAW, ya Aisyah, adapun di 3 tempat orang tidak akan ingat siapa aku. Pertama, ketika menyeberangi titian Siratal Mustaqim, nggak akan ingat siapapun sampai dia selamat sampai di ujung titian. Yang kedua, ketika catatan diterbangkan sampai orang betul-betul mengetahui tangan kanan yang mengambil bukan tangan kirinya. Saat di penimbangan amal sampai dia tahu bahwa amalan baiknya lebih berat dibandingkan amalan buruknya. 3 tempat orang tidak akan ingat siapapun.
Jadi Aisyah menangis itu karena urusan akhirat. Kalau sekarang nangis karena urusan hutang, beda ya. Jadi orang dulu nangis karena akhirat, orang sekarang nangis karena dunia. Loh, kenapalah tetangga sebelah itu bisa beli motor, kok saya tidak? Dalam sebulan bisa pula renovasi rumah, kok saya tidak? Jangan-jangan punya tuyul dia. Sudah. Mulai dia. Ya. Jadi dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itulah bedanya keluarga Nabi. Intinya bahwa salat ini membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Adapun yang 5 di akhirat, pertama salat itu miftahul jannah, kunci masuk surga. Yang kedua, salat itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Kata Rasul, bagaimana pendapatmu kalau di depan rumahmu ada sungai deras sekali, setiap hari kau mandi 5 kali, bersih enggak tuh? Ya bersihlah. Seperti itulah salat. Kalau kita banyak dosa, kemudian salat 5 waktu, hilang dosanya. Ya. Kemudian yang ketiga, di akhirat nanti Rasul tidak akan ingat siapa umatnya kecuali dari anggota badan wudu. Nanti anggota wudu itu akan bercahaya pada hari kiamat. Dari situ Nabi mengenali umatnya. Artinya kalau tidak pernah sholat berarti tidak pernah wudu. Kalau tidak pernah wudu artinya tidak punya cahaya. Kalau tidak punya cahaya, macam mana Rasul akan mengenalinya? Jadi dia tidak akan dikenali Rasul pada hari kiamat. Kemudian dia akan susah dapat syafaat. Karena malaikat yang akan menyelamatkan, mengeluarkan orang dari neraka di dalam surga dan ke dalam surga, dia hanya kenal lewat athari sujud, bekas sujud. Jadi bekas sujud dalam sholat itu akan bercahaya. Dari situ malaikat mengenali siapa yang akan dikeluarkan dari neraka. Kalau orang tidak pernah sholat pasti tidak sujud. Kalau orang tidak sujud tidak punya cahaya di dahinya. Kalau tidak punya cahaya di dahinya, bagaimana malaikat akan menyelamatkannya? Berarti akan susah dia keluar dari api neraka. Naudzubillah. Kemudian di akhirat orang yang sholat, mereka adalah orang yang pertama kali mendapatkan hisab. Karena pertanyaan pertama yang akan ditanya soal sholat. Awal man yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholatuhu fa in saluhat sholatuhu saluhat sairu amali wa in fasadat fasada sairu amalihi. Yang pertama dihisab sholat. Kalau baik, baik semua amalnya. Kalau jelek, jelek semua amalnya. Itulah yang pertama kali dihisab. Kalau dia selamat, selamat dia. Tapi kalau dia tidak selamat dari pertanyaan sholat, maka tidak akan selamat dia. Maka sholat itu menyelamatkan orang dari kehidupan dunia. Wallahu alam, ini yang bisa sampaikan Ibu Bapak. Mohon maaf ya kalau dari awal saya tadi ceramah ada yang menyinggung dari kata-kata. Saya bukan orang Melayu, orang Jawa Barat, tetapi cengkoknya sudah ke Batak-Batak kata orang. Sehingga kadang-kadang ada hal-hal yang menyinggung perasaan. Saya minta maaf dan juga mewakili kawan-kawan di sini yang ikut. Ini sebenarnya jamaah saya di Batam untuk pengen ikut Ustaz, ikut, ayolah ikut. Akhirnya pada ikut jadi akhirnya rombongan pula ke sini. Kalau merepoti ya bagi Bapak dari sini, mohon maafnya, kami hanya bisa minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada hadirin sekalian. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di waktu yang lain. Saya serahkan kepada moderator. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.